Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Winika Dinar Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Marcel Roktavianti, sebagai moderator dan pemateri 1, dan rekan saya Salsabila Nadifa sebagai pemateri kedua, akan mempresentasikan mengenai kode etik penulisan karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kode etik sendiri berartikan norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kemudian menurut Widodo, tahun 2018 halaman 28, kode etik sendiri berartikan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kaidah ini bersangkutan dengan pengutipan, perizinan, perujukan terhadap materi yang akan digunakan, dan penyebutan sumber referensi atau informasi. Selanjutnya ada tujuan etika penulisan. Menurut Sriana tahun 2014, tujuan etika penulisan ada 5. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang kelima, menegakkan etika moral dalam perilaku. Kemudian ada fungsi etika penulisan. Dalam fungsi etika penulisan, menurut Wiradi tahun 2020, terdapat 4 hal di dalamnya. Yang pertama, sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani dari peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Dan yang terakhir, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Menurut Setiawan tahun 2011, terdapat 11 hal yang termasuk ke dalam etika dalam menulis. Yang pertama, melahirkan karya yang orisinal, bukan merupakan jiplakan. Yang kedua, sebagai orang yang terpelajar, mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Dan yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsabila Nadifa selaku pemateri kedua. Kepada Salsabila Nadifa, saya persilakan. Terima kasih Marcella. Etika dalam menulis selanjutnya yaitu mencantumkan ucapan terima kasih kepada yang memberikan bantuan. Menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dalam kaitan dengan karya ilmiah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat etika penulisan. Sifat etika penulisan, Effendi, tahun 2019, sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, honesty, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, validity, serta keterandalan, reliability, yaitu accuracy and consistency. Yang pertama, kejujuran honesty. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkannya. Yang kedua, bebas dari plagiarisme, yaitu penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya
atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Suatu pengertian plagiat yang dapat diacu sebagai berikut. Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiat lebih mengutamakan pada pencantuman sumbernya, sehingga jenis plagiat tersebut dapat berupa pengambilan kutipan langsung penulis lain secara keseluruhan gagasan atau hasil pemikiran penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dapat berupa pengambilan kutipan langsung penulis lain hanya sebagian dari pernyataan atau kalimatnya tanpa menyebutkan sumbernya. Serta dapat juga pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam hal ini, pengertian kutipan dapat yang sudah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Dan pengertian sumber adalah dapat berasal dari penulis orang lain dan dapat juga berasal dari penulis itu sendiri. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pada pasal 1 berbunyi, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, keabsahan validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan validity. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik sehingga dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Yang terakhir, keterandalan, reliability, yaitu ada accuracy dan konsistensi. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan, accuracy, dan kemantapan konsistensi atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah, valid, sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal, reliable. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, reliable, tulisan tersebut belum tentu akan absah, valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk penyimpangan karya ilmiah. Bentuk penyimpangan karya ilmiah, Anjani tahun 2019 mengategorikan 6 ragam bentuk penyimpangan karya ilmiah, yaitu yang pertama ada fabrikasi. Fabrikasi adalah merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data atau informasi dalam karya ilmiah atau dapat disebut membuat untuk menipu. Yang kedua ada falsifikasi. Falsifikasi adalah memalsukan data atau informasi dalam karya ilmiah atau dapat disebut mengubah untuk menipu. Plagiat. Plagiat adalah pengambilan tanpa sumber dan tanpa mengakui hasil karya dari pihak lain atau tulisan orang lain. Yang keempat,
Kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah adalah menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Yang kelima, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah menghasilkan karya dengan mengikuti keinginan pihak tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah atau dapat dikatakan menyimpang dari netralitas. Yang keenam, pengajuan jamak. Pengajuan jamak adalah mengajukan naskah yang sama dengan lebih dari satu jurnal atau penerbit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghindari penyimpangan. Menghindari penyimpangan dalam penulisan karya ilmiah, Sia Putra dan Santoso tahun 2016 halaman 84 dapat dicegah melalui sebagai langkah untuk menuju integritas akademik yang didasarkan pada pendekatan penulisan 3 langkah, yaitu mengakui, memparafrasekan, dan mengintegrasikan sumber untuk menghindari plagiarisme. Aksara merupakan singkatan dari akui, acknowledge, parafrasa, parafrase, dan integrasi, integrate. Dalam Santoso tahun 2016 halaman 82. Sebelum melakukan penulisan sebuah karya, kita harus mencari apakah ada sumber untuk mendasari informasi yang disampaikan. Jika ada sumber, maka kita harus akui sumber tersebut dengan mengutipnya sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak ada sumber, maka jelaskan secara sistematis proses mendapatkan informasi atau ide, sehingga kita dapat membuat sumber tersendiri sesuai dengan substansi yang dijelaskan. Setelah kita mengakui sumber tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan adalah apakah lebih baik menggunakan kata-kata Anda sendiri? Jika kita menggunakan kata-kata sendiri, maka kita harus memparafrasenya atau menyadur, parafrasa. Melakukan parafrasa dalam sebuah kalimat harus cermat, tepat, dan sesuai dengan apa yang dibahas. Jika kita tidak menggunakan kata-kata sendiri, maka kita boleh menggunakan versi aslinya dengan merangkai kata demi kata yang kemudian diformulasikan dan mengintegrasikan sumber yang dikutip. Integrasi. Sekian itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada Marcella. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila Nadifa atas penjelasannya. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kode etik menulis karya ilmiah merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk menjamin akurasi temuan dan melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Dalam menulis karya ilmiah juga harus dilandasi dengan sikap yang jujur, bebas dari plagiarisme, valid, akurat, dan menjunjung hak cipta. Penyimpangan kerap terjadi dalam penulisan karya ilmiah, antara lain dilakukan dengan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan lain sebagainya. Bentuk penyimpangan tersebut tentu saja dapat dihindari dengan beberapa cara, seperti dengan cara aksara, yaitu akui, parafrasa, dan integrasi. Baiklah, cukup sekian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.